detik, seluruh negara tiba-tiba kehilangan akses internet. Tidak ada WhatsApp, tidak ada berita, dan tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Inilah yang terjadi di Iran. Namun, ini bukan sekedar gangguan teknis. Ini adalah strategi. Sebuah bentuk perang modern tanpa peluru, di mana informasi menjadi senjata dan keheningan adalah kendali. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia sedang memasuki era baru peperangan digital? Dalam beberapa tahun terakhir, internet telah menjadi tulang punggung komunikasi global. Lebih dari 5 miliar orang di seluruh dunia bergantung pada jaringan digital untuk bekerja, berbisnis, hingga mengakses informasi. Namun di Iran, internet bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga medan pertempuran. Menurut laporan berbagai media internasional seperti Reuters dan Al Jazeera, pemerintah Iran beberapa kali melakukan shutdown internet nasional, terutama saat terjadi gelombang protes besar. Salah satu kejadian paling signifikan terjadi pada awal 2026 ketika akses internet di berbagai wilayah Iran tiba-tiba melamban drastis. Bahkan terputus total selama beberapa jam hingga hari. Pemerintah berdalih ini dilakukan demi keamanan nasional. Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai ini sebagai upaya sistematis untuk mengendalikan arus informasi dan membatasi koordinasi massa. Fenomena ini menandai perubahan besar dalam cara negara menjalankan kekuasaan di era digital. Jika di masa lalu perang identik dengan senjata, tank, dan rudal, hari ini perang juga terjadi di balik layar server dan jaringan fiber optik. Internet shutdown kini menjadi salah satu alat paling efektif untuk mengendalikan situasi dalam negeri. Menurut organisasi pemantau internet global Netlock, dalam beberapa kasus, kecepatan internet di Iran turun hingga lebih dari 80% dari kapasitas normal, membuat akses ke platform global hampir mustahil. Tidak hanya itu, pemerintah juga diketahui membatasi akses ke aplikasi populer seperti Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Platform yang sering digunakan untuk menyebarkan informasi secara tepat. Faktanya, Iran bukan satu-satunya negara yang menggunakan taktik ini. Laporan dari Access Now mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 saja, terjadi lebih dari 300 kasus shutdown internet di berbagai negara, termasuk India, Myanmar, dan Sudan. Ini menunjukkan bahwa internet shutdown telah berevolusi menjadi instrumen geopolitik global. Di sisi lain, dampak dari kebijakan ini sangat besar. Secara ekonomi, pemutusan internet dapat menyebabkan kerugian hingga jutaan dolar per hari. Bisnis digital lumpuh, transaksi online berhenti. Perusahaan yang bergantung pada cloud dan komunikasi real-time tidak bisa beroperasi. Sementara itu, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling terdampak. Tanpa internet, warga kehilangan akses terhadap informasi independen. Mereka tidak bisa memverifikasi berita, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di luar negeri. Dalam situasi konflik, ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya, di mana hanya satu narasi yang bisa bertahan, narasi resmi pemerintah. Reuters melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, shutdown ini dilakukan bersamaan dengan operasi keamanan besar-besaran di dalam negeri. Artinya, pemutusan internet bukan hanya soal teknologi, tetapi bagian dari strategi militer dan politik yang terkoordinasi. Lebih jauh lagi, fenomena ini juga memicu kekhawatiran global. Jika satu negara bisa memutus akses internet secara total, apa yang mencegah negara lain melakukan hal yang sama? Apakah kita sedang menuju dunia di mana internet tidak lagi bebas?
melainkan dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Di sisi lain, upaya untuk melawan sensor ini terus berkembang. Penggunaan VPN, jaringan satelit, hingga teknologi mesh network mulai digunakan oleh warga untuk tetap terhubung. Namun, pemerintah juga tidak tinggal diam. Mereka terus meningkatkan kemampuan pemantauan digital, memblokir layanan VPN, dan mengembangkan sistem internet nasional tertutup yang dikenal sebagai halal internet di Iran. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk tetap menyediakan akses internet lokal, namun memutus koneksi dengan dunia luar. Sebuah bentuk isolasi digital yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala besar. Al Jazeera dalam laporannya menyebut bahwa ini adalah bagian dari tren yang lebih luas, di mana negara-negara mulai membangun kedaulatan digital mereka sendiri. Namun di balik istilah tersebut muncul pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar soal kedaulatan atau justru kontrol? Internet pernah dianggap sebagai simbol kebebasan global, ruang tanpa batas yang menghubungkan manusia dengan seluruh dunia. Namun hari ini realitanya mulai berubah. Di tangan yang tepat, internet bisa menjadi alat kemajuan. Namun, di tangan yang salah, ia bisa berubah menjadi alat kendali yang sangat kuat. Dan ketika sebuah negara bisa mematikan dunia digital dalam sekejap, maka pertanyaannya bukan lagi apakah ini yang terjadi lagi, tetapi negara mana yang berikutnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar.